Hey, what's up? Selamat datang kembali di channel gua, channel yang selalu setia mengupas tuntas misteri-misteri yang ada di dunia ini. Oke, di video kali ini gua akan membahas tentang kisah tragis gadis cantik yang dibunuh oleh oknum polisi, geng. Bagaimana? Penasaran dengan kisahnya? Check it out. Kejadian ini, geng, bermula pada 3 Maret 2021, di mana pada saat kejadian Sarah Everard berusia 33 tahun. Gadis cantik ini, geng, lahir di Surrey, Inggris pada tahun 1987, geng. Pada dasarnya nih, geng, Sarah dan keluarganya hidup bahagia layaknya seperti keluarga lain pada umumnya, geng. Nah, Sarah ini dibesarkan oleh ayahnya yang bernama Jeremy Everard, yang seorang profesor elektronik di Universitas York, dan sang ibu yang bernama Susan Everard yang merupakan pekerja sosial, geng. Sarah juga memiliki dua saudara yang bernama Katie Everard dan James Everard, geng. Setelah lulus kuliah dari Durham University jurusan geografi manusia, Sarah bekerja sebagai staf eksekutif marketing di agensi media digital, geng. Sarah sekarang tinggal di Brixton Hill dan keluarganya tinggal di daerah York. Di lingkungannya, geng, Sarah terkenal sebagai pribadi yang sangat baik, pekerja keras, dan tak pernah ada catatan kriminal, geng. Kisah pun dimulai pada 3 Maret 2021, di mana tepatnya sore hari ketika Sarah selesai kuliah, geng. Saat itu ia main ke apartemen temannya, geng. Tapi sebelum pergi ke sana, dia mampir ke minimarket untuk membeli satu botol wine. Nah, apartemen temannya, geng, terletak di Clapham, jaraknya sekitar 2,5 km dari tempat tinggal Sarah, geng. Setelah ia sampai ke apartemen temannya, mereka berbincang-bincang sampai jam 9 malam, geng. Pada saat itu, tepat jam 9 malam, Sarah pamit pulang, geng. Nah, Sarah pulang jalan kaki karena pada dasarnya masyarakat luar negeri lebih senang dengan berjalan kaki, geng, daripada menggunakan kendaraan. Dalam perjalanan pulang, rutenya cukup terang dan dipadati banyak rumah penduduk, geng. Di perjalanan dia juga sempat menelpon pacarnya yang bernama Josh Cloud. Mereka teleponan sekitar 15 menit dan membuat janji ketemu besok hari, geng. Setelah mereka teleponan, geng, sekitar jam 9.30, setelah itu Sarah hilang kabar, geng. Yang mana pada keesokan harinya dia tidak masuk kantor dan batal ketemuan dengan pacarnya, geng. Pacarnya yang bingung, curiga dan khawatir langsung menelpon pihak kepolisian, geng. Dan pada saat itu pihak kepolisian langsung mengecek CCTV di rumah Sarah, geng. Dan mereka tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Sarah. Nah, dugaan sementara polisi, geng, Sarah ini diculik dan diserang oleh orang yang tak dikenal saat perjalanan pulang, geng. Mendengar kabar itu, keluarganya yang dari York langsung pergi ke Brixton Hill untuk mencari Sarah, geng. Sementara sang pacar Josh dan teman-teman Sarah ikut membantu mencari dengan menyebarkan selebaran yang bertuliskan orang hilang. Dan pihak kepolisian juga mulai menelusuri tempat-tempat yang diduga dilewati Sarah, geng. Mereka juga mencari ke danau tempat terakhir kali Sarah terpantau CCTV, geng. Pihak kepolisian juga menyebarkan cukup banyak tim pencari dan juga anjing pelacak, geng, di mana mereka memeriksa hingga ratusan rumah yang berada di daerah itu, geng. Yang totalnya 750 orang yang dimintai keterangan, geng. Memang usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil, ya, geng. Setelah melakukan pencarian yang cukup panjang dan melelahkan, setelah 6 hari akhirnya pihak kepolisian mengetahui siapa dalang dari hilangnya wanita cantik ini, geng. Ternyata nih, geng, hal yang tak terduga terungkap, di mana dalangnya adalah seorang oknum kepolisian. Dia bernama Wayne Cousin, yang mana tugasnya di kepolisian adalah untuk melindungi diplomat, orang-orang VIP, dan orang elit kedutaan, geng. Si Wayne ini, geng, sudah berumur 48 tahun. Dia juga sudah berkeluarga dan sudah memiliki anak, geng.
Itu semua terungkap karena penemuan polisi di beberapa rekaman CCTV, geng. Yang pertama, rekaman CCTV dari rumah warga yang mana memperlihatkan sekitar jam 9.28 malam. Di sana terlihat Sarah sedang berjalan sendirian di depan rumahnya, geng. Pakaiannya juga masih sama dengan yang terakhir dipakai ke apartemen temannya, geng. Di situ dia memakai jaket yang berwarna toska, kupluk, dan juga memakai masker, geng. Yang kedua, ada rekaman dari CCTV bus yang tidak sengaja berpapasan dengan mereka, geng. Di sana mereka terlihat sedang mengobrol dan juga terdapat sebuah mobil yang mana plat nomor dari mobil tersebut juga dilacak pihak kepolisian, geng. Dan ternyata nih, geng, mobil itu adalah mobil sewaan si Wayne. Dan polisi langsung menginterogasi si Wayne. Pada saat itu juga kediaman Wayne langsung digerebek pihak kepolisian. Bahkan halaman rumah si Wayne juga sempat digali untuk mencari jasad dari Sarah, yang mana polisi sudah mencurigai tempat itu, geng. Akan tetapi mereka tidak menemukan apa-apa, geng. Saat interogasi, geng, katanya Wayne dia terlilit hutang, geng, kepada 3 orang dari Eropa Timur yang mengancamnya dan keluarganya, geng. Nah, pada saat itu mereka meminta wanita penghibur untuk mengulur waktu hutang si Wayne, karena sebelumnya si Wayne juga pernah memberikan seorang wanita untuk mereka, geng. Dan sekarang wanitanya adalah Sarah. Sarah dibujuk untuk menghibur mereka dengan bayaran yang cukup mahal, geng. Setelah itu Sarah langsung dibawa ke penagih hutang dan menurut Wayne selanjutnya Sarah sudah tidak ada kabar lagi, geng. Jadi, geng, di sini si Wayne membuat skenario cerita agar jika nanti Sarah ditemukan tidak bernyawa, ia tak akan dinyatakan bersalah, geng. Akan tetapi pihak kepolisian tidak mudah percaya dengan si Wayne. Karena sebelumnya, geng, mereka memang sudah mengetahui kepribadian Sarah. Pihak kepolisian juga sempat menanyakan luka yang berada di pipi Wayne. Akan tetapi Wayne mengeles dengan menjawab goresan itu adalah bekas cakaran kucingnya, geng. Akhirnya pihak kepolisian mulai mendalami lagi kasus ini, geng, dengan memeriksa kembali CCTV yang ada, geng. Tepat pada 10 Maret 2021, akhirnya jasad Sarah ditemukan dengan kondisi yang tidak utuh lagi, geng. Waktu itu, geng, masyarakat Inggris demo besar-besaran, geng, karena mereka tidak menyangka seorang oknum kepolisian bisa melakukan hal sekejam itu. Jadi kronologinya si Wayne selalu memutarbalikkan fakta agar bisa menghindari jerat hukum atas kejahatannya, geng. Akan tetapi rekaman CCTV pada jam 9.40 malam, di sana Wayne terlihat sedang memarkirkan kendaraan sewaannya, geng, dan Sarah sedang berjalan di daerah itu, geng. Pada saat itu juga dia langsung mencegat Sarah dan langsung menunjukkan identitas kepolisiannya, geng. Tanpa basa-basi dia langsung memborgol Sarah dengan tuduhan pelanggaran COVID-19, geng. Lalu memasukkan Sarah ke dalam mobil. Pada jam 11.43 malam, Wayne membawa Sarah ke daerah Dover yang jauhnya sekitar 75 km dari tempat Sarah dicegat tadi, geng. Setelah sampai dia langsung memindahkan Sarah ke mobil pribadinya, geng. Lalu mereka menuju daerah Seabird Walk hingga jam 12 malam, geng. Wayne juga sempat memperkosa Sarah. Setelah itu dia langsung mencekik Sarah hingga tewas dengan menggunakan sabuk polisinya, geng. Setelah itu, geng, dia mampir ke pom bensin untuk membeli 5 liter bensin. Setelah itu dia lanjut pergi ke Cotswold yang mana daerah itu dikelilingi hutan belantara. Nah, disitulah Wayne menghilangkan jejak pembunuhannya terhadap Sarah, geng. Dia membakar tubuhnya Sarah di dalam lemari es rongsokan yang telah dibuang warga di tempat itu, geng. Nah, keesokan sorenya di tanggal 5 Maret, Wayne terlihat di CCTV sedang berada di sebuah toko, geng. Dia membeli sebuah tas besar dan pergi ke daerah Cotswold. Dan ternyata, geng, tas besar itu digunakan untuk memasukkan sisa tubuh Sarah yang tidak habis terbakar, geng. Lalu Wayne membuangnya ke danau dan juga dia membuang handphone Sarah di danau, geng. Akhirnya semua barang bukti terkumpul di dalam mobilnya Wayne, di mana terdapat gulungan perekat, kaos tangan,
galon bensin, kondom, dan gel pelicin, geng. Yang diduga semua alat itu digunakan untuk memperkosa Sarah, geng. Selain itu juga ada barang bukti lainnya di dalam mobil tersebut. Di sana terdapat potongan kartu SIM milik Sarah. Ada juga pisau dengan bercak darah yang cocok dengan DNA-nya Sarah, geng. Lalu juga ada bercak sperma yang cocok dengan DNA-nya Wayne. Setelah semua bukti terkumpul, pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan. Akan tetapi interogasi sempat ditunda karena pihak kepolisian melihat kondisi mental si Wayne sedang terganggu, geng. Karena si Wayne beberapa kali membenturkan kepalanya di dinding toilet, geng. Ternyata nih, geng, si Wayne sebelumnya sempat dilaporkan seorang wanita yang mengaku telah dilecehkan si Wayne, geng. Akan tetapi laporan tersebut tidak ditindaklanjuti pihak kepolisian, geng. Dan akhirnya pada tanggal 13 Maret 2021 warga Inggris melakukan demo besar-besaran sebagai bentuk protes terhadap instansi kepolisian Inggris, geng, yang dianggap telah gagal dan lalai dalam melindungi warganya, geng. Demo yang tadinya damai malah menjadi ricuh, geng. Setelah kejadian demo yang ricuh tersebut, pada Juni 2021 akhirnya Wayne mengaku bersalah, geng, karena ia telah melecehkan Sarah. Dan bulan berikutnya lagi Wayne mengaku telah menghilangkan nyawa Sarah, geng. Atas pengakuan tersebut dan ditambah lagi dengan bukti yang ada, Wayne Couzens terbukti bersalah dan divonis penjara seumur hidup tanpa kemungkinan kebebasan bersyarat, geng. Kabarnya kemarin 27 Oktober si Wayne ini mengajukan banding, geng. Hanya saja sampai sekarang belum ada info apakah bandingnya diterima atau tidak, geng. Kabarnya istri Wayne juga bingung, geng, karena menurutnya sang suami sangat baik kepadanya dan juga anak-anak, geng. Sejak kejadian itu pihak kepolisian telah kehilangan kepercayaan warga Inggris, geng. Jadi mereka menerapkan aturan yang mana jika mereka mendekati wanita, mereka harus membuat laporan untuk mendapatkan kembali kepercayaan warga Inggris, geng. Jadi, geng, apa pendapat kalian tentang kisah tersebut? Tulis di komentar ya, geng. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih.